Shalom Bapak Ibu yang terkasih yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Berjumpa dengan GB Lamtera. Semoga Tuhan Yesus semakin menyertai dan memberkati setiap kita. Haleluya. Kita percaya apa yang kita alami sepanjang minggu yang lalu itu semua hanya berkat dari kemurahan Tuhan saja. Amen. Semuanya hanya dari karunia yang Tuhan berikan. Bukan karena kuat gagah kita atau kemampuan kita. Tapi sepenuhnya benar-benar hanya karena kasih-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau Allah yang teramat baik di dalam kehidupanku. Kau Allah yang layak ditinggikan dan disembah. Hanya Kaulah yang layak kami tinggikan selama
selamanya. You are my strength, you are my strength. Hallelujah, hallelujah. You are so good Lord, berkat-Mu melimpah, kemurahan-Mu nyata. Selamanya kami bersyukur, punyalah seperti-Mu. Yes Lord, semuanya hanya karena kemurahan dari-Mu Yesus Tuhan. Kami ada sampai hari ini, semua ya Tuhan hanya karena kasih karunia-Mu. Saat ini Tuhan kami mau nyatakan kasih kami kepada-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Dengan segenap jiwa, roh kami dan tubuh kami Tuhan, kami persembahkan kepada-Mu seutuhnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Kita sudah memasuki bulan Desember dan kita tahu bulan Desember adalah bulan yang penuh sukacita buat kita karena kelahiran Tuhan Yesus. Karena dialah jalan kebenaran yang harus kita ikuti. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeah, yeah, yeah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeay, haleluya, amin.
percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan kekal. Jadi kita gak boleh menyerah mengikut Tuhan. Jangan putus asa selama kita mengikut Tuhan. Karena hanya di dalam namanya kita ada keselamatan kekal. Tuhan gak pernah janji bahwa jalan mengikut Tuhan itu jalannya lurus. Tidak ada halangan. Tapi Dia selalu berjanji bahwa menyertai setiap kita. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya Yesus Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sebab mujizat nyata bagi yang percaya. Sebab kami hanya percaya kepadamu, sebab hanya kepadamu ku berserah penuh. Sebab hanya bagiku, hanya bagi kasih setiamu Tuhan, kami mau meninggikan. Haleluya, haleluya. Hadiratmu nyata saat hati menyembah, meninggikan namamu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. ajari kami arti dari kesetiaan itu ya Tuhan. Karena sampai hari ini Kau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Bahkan sampai hari ini mujizat itu masih ada ya Tuhan. Amin. Terima kasih atas perlindungan dan tuntunan-Mu. Sehingga hari ini kami belajar lebih lagi tentang buah roh. Yang berhubungan dengan diri kami, yang berhubungan dengan integritas kami, yang berhubungan dengan semua yang ada dalam diri kami, sehingga kami didapati layak di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Ampuni kami orang yang berdosa dan yang hina ini, karena tidak ada satupun dari kami yang sempurna di hadapan-Mu. Tapi sampai hari ini Kau selalu mengampuni kami, Kau selalu menyadarkan kami bahwa kami sungguh-sungguh berarti di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Berikanlah roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga langkah-langkah kami di bulan Desember menutup tahun ini, kami bisa mengakhirinya dengan kuat, finish strong, finish well di hadapan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya kita berkata, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Izinkanlah saya memberikan sebuah informasi bahwa pendaftaran NTH tanggal 5 hari ini itu sudah ditutup. Hari ini rekaman masih tanggal 1 saudara. Tanggal 30 kemarin saya dapat informasi dari tim sekretariat bahwa ibadah Natal sudah tidak bisa menampung lagi, sudah penuh. Dan juga ibadah HUT tanggal 16 Januari sudah tidak bisa lagi menampung, sudah penuh.
tanggal 31 Desember hanya tersisa sekitar 11 orang. Tapi itu tanggal 30 saudara. Jadi kalau nanti Anda buka linknya, Anda cuma dikatakan Anda tidak bisa daftar, saya mohon maaf itu berarti sudah penuh. Saudara, hari ini kita belajar dengan tema pengelola berkat Tuhan. Kita sedang belajar tentang buah roh. Kita sudah sama-sama belajar buah yang menggambarkan hubungan kita dengan Allah. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menghakimi saudara dan saya karena buah yang menggambarkan hubungan dengan Allah itu ya betul-betul hanya kita dan Allah saudara, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Minggu lalu kita juga sudah belajar mengenai buah yang menggambarkan hubungan kita dengan sesama. Masih ingat apa saja saudara hubungan buah yang menggambarkan hubungan kita dengan sesama, yaitu kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, saudara. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang buah yang menggambarkan integritas diri. Saudara, integritas itu adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, bahasa Latinnya itu integer. Yang artinya tuh utuh dan lengkap. Ingat, orang yang berintegritas itu bukan cuman omongan dengan tindakannya sama. Omongan dan tindakan sama kalau dalamnya enggak utuh, enggak lengkap itu terlihat kok saudara. Itulah kenapa buah roh itu selalu terlihat. Integritas itu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Sehingga memiliki potensi, ingat potensi itu ada sesuatu yang bisa berlipat-lipat, entah itu ke arah positif, entah itu arah negatif. Kalau potensinya positif, wah Anda bisa berlipat-lipat ke arah positif. Tapi kalau Anda tidak punya integritas, Anda punya masa depan yang potensinya negatif, Anda bisa berlipat-lipat ke arah negatif. Jadi itu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan diri Anda sendiri, memancarkan kejujuran Anda sendiri. Itulah kenapa integritas itu merupakan gambaran diri Anda dan saya dalam suatu organisasi, dalam suatu perusahaan, dalam suatu gereja, dalam suatu apapun, dimanapun Anda terlibat di sana yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari, saudara. Itulah kenapa seseorang yang benar itu memiliki integritas. Orang yang punya integritas adalah mereka yang dapat diberi kepercayaan lebih. Yang juga katakan amin. Ini didasarkan pada adanya kesesuaian antara perilaku dan ucapan dan semua yang utuh di dalam diri kita. Integritas itu mencerminkan seseorang, cermin dirinya orang. Sebuah ciri yang transparan, yang bisa ditanggungjawabkan, yang bertanggung jawab, yang objektif. Saudara, mari kita baca di Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Dikatakan apa? Firman Tuhan berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, persepuluhan dibayar, tetapi perhatikan, jangan Anda pikir kalau Anda hidup dengan membayar ketaatan persepuluhan itu beres. Sesuai dengan hukum Tuhan tuh semuanya beres, tapi dikatakan apa? Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan dikatakan apa? Dan yang lain jangan diabaikan. Yesus menyebut mereka celaka loh saudara.
Sebab mereka itu buta rohani. Padahal Anda baca mereka itu ahli-ahli Taurat. Saya aja kalah, wong saya aja bukan ahli Taurat toh. Dan orang-orang Farisi dikatakan Yesus menyebut mereka celaka. Sebab mereka itu buta rohani. Saya tuh sampai mikir, ahli Taurat kok buta rohani yo. Anda bisa baca di ayat 16. Dan bahkan dikatakan apa? Yesus menyebut mereka celaka sebab mereka munafik. Di ayat 23, 25, dan 27. Mereka buta sebab berpikir yang salah tentang hal apa yang mendasari pengudusan. Kalau orang sudah menganggap dirinya paling kudus seluruh dunia dan seluruh Indonesia Raya, itu orang tetap bisa salah loh kalau mikirnya salah tentang hal yang dasar tentang kekudusan. Yang paling penting dan yang menguduskan yaitu, perhatikan, yang paling penting dan yang menguduskan yaitu apa saudara? Allah dan hal-hal dari Allah. Ayat 20 sampai 22. Justru malah yang penting dari menguduskan, yang lebih penting dari menguduskan yaitu Allah dan hal dari Allah itu malah mereka tempatkan lebih rendah daripada tata cara, daripada liturgi, daripada alat yang sesungguhnya justru perlu dikuduskan. Itulah kenapa jangan pernah menaruh tempat lebih rendah dibanding hal yang lain selain hal-hal dan dari Allah dan Allah itu sendiri, saudara. Yang setuju katakan amin. Yesus menelanjangi 3 macam kemunafikan mereka. Ahli Taurat dan Farisi ditelanjangi 3 macam kemunafikan mereka. Yang pertama, mereka melaksanakan aturan ibadah secara rinci, secara detail. Namun mengabaikan hakikat ibadah. Yaitu apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Di ayat 23 yang kita baca tadi. Yang kedua yang ditelanjangi Yesus. Mereka kudus lahiriah saja. Aku ki kudus loh. Nek saya kan ngomong saya Semarang saya. Mereka itu melaksanakan hanya kudusnya lahiriah saja. Tapi hati mereka serakah dan rakus. Anda baca di rumah di ayat 25. Yesus menelanjangi kemunafikan yang ketiga apa? Mereka kudus di hadapan manusia. Aku kudus loh, nang ngarepanmu aku kudus. Tapi hati mereka, maaf ya saudara, busuk. Penuh berbagai manifestasi maut. Anda baca di ayat 27. Perhatikan baik-baik demi kasih Tuhan. Di mata Allah mereka seperti kubur berkapur indah. Bertuliskan tinta emas namun berisikan bangkai, saudara. Itulah kenapa karunia rohani yang kita miliki itu sia-sia. Karena Anda berdoa pengen punya karunia rohani kayak Benny Hinn. Itu bagi Allah tuh cuma 1 detik beres, saudara. Kamu pengen kayak Benny Hinn, nyebul geblak puluhan ribu, itu 1 detik. Nyoh. Anda berdoa pengen kayak Kathleen Kuhlman, wah langsung 1 detik. Nyoh. Anda pengen kayak Maurice Cerullo, 1 detik. Nyoh. Karunia rohani yang kita miliki itu sia-sia dan itu cepat banget buat Allah, itu cuma 1 detik. Tapi saya beritahu demi kasih Tuhan Anda paham pagi ini, itu percuma. Jika Anda tidak ditopang oleh buah roh, Anda tidak mengalami buah roh seperti Benny Hinn, Anda enggak mengalami buah roh perjalanan iman seperti Kathleen Kuhlman, Anda tidak mengalami buah roh seperti Maurice Cerullo, sehingga buah Anda ya enggak seperti mereka. Itulah kenapa karunia-karunia rohani yang dimiliki akan sia-sia dan percuma. Karena itu kalau Tuhan hanya pengen nempeli Anda aja 1 menit, 1 detik beres, setengah detik aja beres. Tapi kalau enggak berjalan bersama Tuhan dan Anda enggak punya buah roh, katakan dalam hati Anda, nothing bro, nothing sis.
Buah roh itu dijabarkan yang ketiga yang saya bahas pagi ini, yaitu buah yang menggambarkan integritas diri, saudara. Buah yang menggambarkan integritas diri itu Anda sendiri. Yang pertama, apa saudara? Baca sama-sama yang keras. Kesetiaan, itu number one. Nomor satu, kesetiaan. Katakan kiri kanannya. Nomor satu yang berhubungan dengan integritas diri, keutuhan kita itu sebagai manusia ki utuh ki kesetiaan. Kesetiaan. Anda harus camkan baik-baik, kesetiaan itu suatu sikap untuk tetap menjalankan apa yang sudah dijanjikan atau diperkatakan oleh Anda sendiri. Anda tetap menjalankan, Anda tetap setia sekalipun pihak lain tidak melakukannya. Teman-teman Anda semuanya pengkhianat, semuanya melarikan diri dari pasangannya, pengkhianatan terjadi di mana-mana. Ngajari Anda bahkan ngomong, goblok kamu masih setia di sana, bodoh kamu masih melakukan hal itu. Walaupun semuanya tidak melakukannya, saya beritahu kesetiaan itu sikap untuk tetap menjalankan apa yang sudah dijanjikan dan sudah kita perkatakan. Kesetiaan itu bahasa lainnya adalah faithful. Bahasa Gerikanya adalah peito atau pistis. Pistis atau peito itu adalah kesetiaan yang teguh. Katakan sama-sama dengan saya, kesetiaan yang teguh. Peito atau pistis adalah kesetiaan yang kokoh terhadap ikatan janji. Katakan sama-sama dengan saya, kesetiaan yang kokoh terhadap ikatan janji. Kesetiaan yang teguh dan kokoh terhadap ikatan janji, komitmen, sifat layak dipercaya, dan kejujuran. Itu orang yang setia. Saudara, Tuhan itu sudah ngasih contoh. Tuhan itu setia, walaupun terkadang manusia tidak setia. Anda baca di rumah 2 Timotius 2 ayat 12 sampai 13. Pribadi yang menunjukkan kesetiaan adalah pribadi yang dapat dipercaya dan pribadi yang dapat dipercayakan hal-hal besar. Baca di rumah Matius 25 ayat 21. Segala yang diciptakan Allah adalah wujud kasih-Nya kepada kita. Namun Tuhan menghendaki agar setiap saudara dan saya jadi pengelola-pengelola yang dapat dipercaya atas semua berkat tersebut. Baca di Kejadian 1 ayat 28, saudara. Semakin kita menjadi pengelola berkat yang dapat dipercaya, semakin Tuhan melimpahi kita dengan berkat-berkat-Nya. Amsal 28 ayat 20, saudara. Saudara, tanggung jawab kita dalam mengelola berkat Tuhan adalah salah satu bentuk nyata kasih kita kepadanya. Salah satu bentuk nyata kesetiaan kita kepadanya. Itulah kenapa kecintaan kita kepada Tuhan itu terlihat, saudara. Terlihat dari pengabdian hidup Anda. Terlihat dari kesetiaan Anda kepadanya. Dan bukan hidup yang cinta akan uang. Saudara, sebagai pengelola berkat Tuhan, kalau Anda bisa dipercaya hal yang kecil, maka Anda akan dipercayakan hal yang besar. Sebagai pengelola berkat Tuhan, kita harus memperhatikan dan mengingat hal-hal berikut di bawah ini. Yang pertama, kita adalah pengelola, bukan pemilik dari semua berkat yang diberikan Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, kita adalah pengelola, bukan pemilik dari semua berkat yang diberikan Tuhan, saudara. Saudara, di kitab Kejadian kita pernah baca bumi dan segala sesuatu yang di dalamnya, ada di dalamnya diciptakan Tuhan.
Anda harus perhatikan adalah tetap milik Allah yang harus manusia kelola dengan tanggung jawab. Bahkan gak cuma Kejadian, Perjanjian Baru dikatakan juga di Matius 24 ayat 46. Bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah tetap milik Allah yang harus manusia kelola dengan tanggung jawab, dengan setia dan bijaksana. Ulangan 28 ayat 13 Anda baca di rumah. Dan sesuai kehendaknya, saudara. Matius 24 ayat 45 sampai 47. Sebagai pengelola berkat Tuhan, kita harus memperhatikan dan mengingat. Yang kedua, hati-hati terhadap semua yang merusak tugas Anda dan saya sebagai pengelola berkat dari Tuhan, saudara. Loh, berarti ada yang merusak tugas kita, Pak? Pasti. Itulah kenapa kita sharing hari ini. Hati-hati terhadap semua yang merusak tugas kita sebagai pengelola berkat yang dari Tuhan. Apa, Pak? Yang pertama, sikap hati. Sikap hati sebagai pemilik berkat. Ulangan 8 ayat 18. Mari kita baca. Ulangan pasal 8 ayat 18. Baca sama-sama dengan saya 2-3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu, apa saudara? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bahasa lainnya, for it is He who gives you power to get wealth. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, kira-kira iblis tahu enggak? Tahu. Kita tuh dikasih kekuatan sama Tuhan, iblis tuh bukan cuma tahu banget. Karena iblis tahu, iblis tuh mencoba untuk menggagalkan kita sebagai pengolah berkat Tuhan dengan menggoda terus, menjebak, menanamkan pikiran, menanamkan sikap mental yang keliru, menanamkan pemahaman yang salah, dibolak-balik firman-Nya sehingga enggak bingung. Bahwa kita adalah pemilik segala berkat, kata iblis. Kekayaan itu punyanya kita, yang ada pada kita itu punya kita. Dibalik, kan kamu yang capek, kan kamu yang keluar tenaga, belum lagi kamu utang bank, belum lagi utang sama macam-macam, kamu yang bayar. Tuhan bayarin apa? Enggak ada kan? Kalau kamu berhasil itu punyamu. Lihat kamu stres, mana Tuhan waktu saat kamu stres? Mana saat kamu didatangi debt collector, Tuhan mana? Enggak ada kan? Waktu kamu dipermalukan, kamu enggak bisa bayar utang, mana Tuhannya? Apa pasang badan apa di depanmu? Enggak kan? Konsep itu terus dimasukkan, saudara. Itulah kenapa saya melihat banyak pengusaha itu pada saat dia banyak pergumulan, banyak orang itu setia. Tapi saat permasalahannya selesai, boro-boro setia, hilang. Suruh ke gereja, boro-boro ke gereja. Semakin repot Pak saya. Dan setelah susah, datang ke saya. Aku kok masuk pergumulan ya bertobat. Ya. Dulu kamu enggak seperti itu. Kamu terjebak dengan egomu dan ambisimu sendiri. Kembalilah ke Tuhan, saudara. Mari datang kepada Dia lagi. Ya juga katakan amin. Hati-hati terhadap semua yang merusak tugas kita sebagai pengolah berkat. Yang kedua apa? Selain sikap hati. Yang kedua adalah mengelola dan menggunakan berkat atau kekayaan secara salah.
Anda diberi kekuatan oleh Tuhan untuk mendapatkan kekayaan, tapi setelah dapat menggunakannya sakarepmu dhewe, bahasa Semarangnya saenak udelmu dhewe, secara salah. Anda baca di rumah hati 1 Timotius 6 ayat 10. Menggunakan berkat, menggunakan kekayaan dengan cara yang tidak sesuai kehendak Tuhan, akan berakibat kita enggak bisa menikmati berkat tersebut seutuhnya. Loh, lah kemarin aku tuh damai sejahtera loh. Begitu aku beli ini, damai sejahtera aku hilang. Lah aku kok masuk utang lagi ya, kok seret ya. Aku pada dapat berkat tak buat buka usaha lagi loh. Langsung tak buka karena teman-teman berkata ini menguntungkan lah segala macam lah. Begitu buka, lah kok seret. Saudara, kekuatan dari Tuhan kok Anda mutusi sendiri gitu loh. Maka Anda enggak bisa menikmati berkat tersebut seutuhnya. Itulah kenapa saat nanti Anda terima perjamuan kudus, saudara, Anda harus bertanya sama Roh Kudus, ajari aku untuk tetap setia ya Tuhan. Ajari aku untuk bisa menghandle berkat-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Yang juga katakan amin. Beberapa cara pengelolaan keuangan yang salah itu juga termasuk dalam menggunakan berkat atau kekayaan yang salah, saudara. Pengelolaan keuangan yang salah, tidak sesuai dengan petunjuk firman Tuhan itu termasuk mengelola yang salah. Anda datang WBI lah, sudah materi lama sekali. Kalau Anda nggak paham, Anda tanya sama busa kita dan tim sekretariat ini kan diajari. Gitu. Beberapa cara pengelolaan keuangan yang salah tidak sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Yang pertama, saya tidak bicara persentasenya, itu sudah lama sekali. Itu gampang sekali Anda WA aja di Japri pasti. Tapi saya mau bicara beberapa cara pengelolaan yang salah, yang tidak sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Yang pertama, kalau Anda dan saya fokus pada uang. Alkitab mengingatkan bahwa karena fokus kepada uanglah yang membuat banyak orang menyimpang dari kehendak Allah. 1 Timotius 6 ayat 10. Kita memang butuh uang untuk kebutuhan kita sehari-hari. Siapa enggak butuh uang? Semua. Termasuk saya. Tapi uang tidak boleh menjadi yang paling penting dalam kehidupan kita. Itulah kenapa kalau saya belajar kata bisnis profesional. Pengusaha itu kan orang yang mengusahakan sesuatu. Ada orang yang talentanya itu di bisnis. Perhatikan baik-baik. Kata bisnis profesional dalam bahasa Ibrani yaitu omen. Artinya man of faith. Orang yang beriman. Bisnis profesional itu artinya orang yang beriman. Kalau Anda seorang pebisnis yang profesional, perhatikan baik-baik. Iman tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk bersikap tidak profesional. Justru orang yang beriman itu bekerjalah dengan profesional. Justru kalau Anda tidak profesional, Anda tidak punya integritas. Karena orang yang beriman itu adalah orang yang bekerja profesional. Tidak ada alasan orang Kristen itu bermalas-malasan. Kalau Anda fokus sama uangnya, terus Anda nggak mau kerja profesional, bedanya apa sama koruptor, saudara? Kalau perlu nggak usah kerja, dapat uang. Kalau perlu judi saja. Kalau Anda judi itu loh, kalau Anda tidak bisa pandai menghitung dan nggak punya feeling yang tepat, dan malah judi kok malah beriman dalam nama Yesus, togelnya keluarnya besar. Waduh, lagi ngawur meneh gitu kan. Saudara, kata bisnis profesional itu artinya man of faith, orang yang beriman.
Iman tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk bersikap tidak profesional. Kita harus bekerja dengan profesional sekaligus beriman. Jangan fokus ke uangnya. Yang sering terjadi adalah beriman besar, profetisnya hebat luar biasa, tapi tidak ada profit, nggak ada keuntungan, bisnis Anda merugi. Coba cek dalam hati Anda, dalam kehidupan Anda. Benar nggak omongan saya? Kalau Anda sering terjadi mengatakan iman saya besar, profetis hebat, tapi Anda tanpa profit, nggak ada keuntungan, malah Anda jadi batu sandungan buat orang lain, saudara, buat banyak orang. Itulah mengapa yang sering terjadi itu beriman besar, profetis hebat, tapi Anda nggak berhasil mendapatkan keuntungan, nggak dapat profit. Mari kita baca di Roma pasal 12. Ayat 6-8. Roma pasal 12 ayat 6-8. Dikatakan apa? Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Anda baca berulang kali ayat ini, Anda bisa salah mengerti. Saya ulangi, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut apa saudara? Kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Perhatikan, jika karunia itu adalah untuk apa saudara? Bernubuat, baiklah kita melakukannya. Sesuai dengan apa saudara? Iman kita, betul kan? Iman itu juga dikerjakan secara profesional. Karunia bernubuat ya lakukanlah sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah apa saudara? Kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, apa saudara? Baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Perhatikan. Berikutnya dikatakan apa? Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, tirukan tangan saya. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, dikatakan apa? Hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah apa saudara? Ia melakukannya dengan sukacita. Kalau saya baca ayat ini, pertanyaannya daftarnya tak tambahi. Yang semula data pertanyaannya cuman gini, mengapa sering terjadi imannya gede, profetisnya hebat, tapi nggak ada profitnya, nggak ada untungnya, malah jadi batu sandungan buat orang banyak. Itu kan pertanyaan sebelumnya. Setelah baca ayat ini, pertanyaannya saya tambahin lagi. Mengapa orang bisa sombong akan kelebihan darinya? Kenapa orang sulit, pelit membagi ilmu atau keahliannya kepada orang lain? Mengapa warga gereja yang katanya gereja itu punya Tuhan, Anda dan saya ini kan gereja Tuhan, pasif sehingga kehidupan gereja tidak dinamis? Jawabannya Anda tahu. Sebab banyak orang sesungguhnya tidak sungguh menghayati bahwa karunia itu pemberian Allah, bukan miliknya sendiri. Jika tiap pengikut Kristus menyadari kebenaran ini, pastilah kualitas pelayanan gereja akan berbeda dari yang kini pernah kita miliki. Yang juga katakan amin. Saudara, akan Anda temui di sana sini gereja yang maju itu karena cukup banyak warganya yang menggunakan berbagai karunia yang mereka miliki dalam berbagai pelayanan. Dan gitu kita tahu setiap orang itu punya karunia berbeda. Maka kita harus lebih banyak mengajarkan dan mempraktekkan karunia-karunia Tuhan yang diberikan pada Anda itu untuk diterapkan, dilakukan
demi kemajuan gerejanya, saudara. Jangan punya mental cuman menerima. Dikasih karunia mentalnya cuman nerima. Bahasa Indonesianya mentalnya ngemis. Nerimo tok, saudara. Padahal Anda tahu Alkitab mengajarkan punyailah mental, apa saudara? Membagi-bagikan sesuatu. Hendaklah yang melakukan dengan hati yang ikhlas, bukan mental menerima, tapi mental membagi-bagikan sesuatu. Dan kita melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah yang melakukannya dengan rajin. Kalau Anda punya talenta memimpin komsel, memimpin sebuah departemen, memimpin apapun saudara, lakukanlah dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah yang melakukan dengan sukacita, melakukan dengan setia, dengan kesetiaan, saudara. Itulah kenapa gereja Tuhan itu tidak butuh pebisnis sukses, enggak butuh karyawan kaya, enggak butuh dengan orang yang penuh karunia, sakti mandraguna, tapi yang egois. Saya ulangi lagi, enggak butuh saudara. Anda diberi kekuatan oleh Tuhan untuk mendapatkan the power to get well, Anda punya karunia yang luar biasa, tapi egois. Enggak butuh saudara. Gereja Tuhan butuh pebisnis sukses, karyawan kaya, orang penuh karunia, sakti mandraguna, bahkan orang biasa saja. Loh, minggu lalu kita ceritakan Simon si tukang sihir yang sudah parah begitu, terkenal di dunia hitam gitu kan. Dia aja harus terbiasa jadi orang biasa, saudara. Tapi orang-orang yang saya sebutkan tadi, pebisnis sukses, karyawan kaya, orang penuh karunia, orang yang sakti mandraguna, bahkan orang biasa, tapi setia. Dan dengan setia membagi-bagikan segala sesuatunya. Dan Alkitab berkatakan, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan adalah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan adalah ia melakukannya dengan sukacita, yang juga katakan amin. Saudara, karunia yang berlainan, talenta, bakat atau kemampuan adalah karunia yang berasal dari Tuhan. Perhatikan baik-baik, untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan Anda sendiri. Kepentingan bersama itu yaitu gerejanya, saudara. Tuhan yang maha bijak itu pasti ngasih karunia-karunia yang berbeda-beda dengan maksud tertentu. Sebab jangan pernah kita abaikan, apalagi kita salah gunakan, saudara. Yang diberi karunia bernubuat harus melakukan dengan iman. Nubuat itu tidak sama dengan ramalan loh saudara. Ramalan itu kan spekulatif. Tidak didasari iman yang benar. Bernubuat atau menyuarakan suara kenabian itu adalah tindakan iman taat kepada Tuhan. Yang memberikan pesan yang bersifat teguran. Enggak cuma yang positif terus. Bisa jadi bersifat teguran, bisa penghiburan, bisa peringatan, bisa petunjuk. Dan selalu dengan tujuan membangun dan menguatkan baik jemaat secara keseluruhan maupun seseorang. Untuk satu orang, dua orang secara pribadi. Bagi Anda yang punya karunia melayani, mengajar, menasehati dan lain-lain harus dilakukan dengan sikap yang benar. Dengan tujuan membangun gereja Tuhan, saudara. Pagi ini saya ajak Anda untuk renungkan. Tuhan memberikan aneka karunia. Sebab kebutuhan yang harus dilayani oleh gereja dalam kehidupan internalnya maupun dalam masyarakat luas banyak jenisnya, saudara. Saran saya, berdoalah dan setialah. Sangat mengagumkan kalau karunia-karunia yang Anda dapatkan dari Tuhan itu Anda minta untuk diajari sama Tuhan, digunakan dengan tepat untuk gerejanya. Yang juga katakan amin.
Saudara, saya minta peneguhan beberapa kali, saya dapat peneguhan. Tidak mendahului Tuhan, saya hanya minta peneguhan dan 3 kali dikonfirmasi bahwa tahun 2022 itu akan masuk masa kemasan buat Anda dan saya. Yang ganjil di sini itu bagaimana pelaksanaannya gitu kan. Bagi Anda yang sebagai kepala rumah tangga, Anda hubungi sekretariat di satu pintu di Pusakita saja, saya kepala rumah tangga. Yang daftar acara HUT, Hari Ulang Tahun GBI Lantera tanggal 16 Januari, sekeluarga saya. Tapi kepala keluarganya adalah saya. Itu Anda konfirmasi sama Pusakita. Nanti setiap kepala keluarga yang menjadi tonggak utama di keluarga itu, Anda akan maju satu persatu. Tenang, semuanya dalam protokol kesehatan yang ketat. Akan kami urapi, kami akan bagi tim kalau terlalu banyak sama Pak Andrian. Semua yang ngurapin tidak menyentuh Anda. Kami pakai sarung tangan medis, kami pakai alat yang tidak menyentuh tangan kami yang langsung ke Anda. Kami pakai alat, pakai media yang kami berikan di minyak urapan dan nanti akan kami urapi ke Anda. Tapi tidak menyentuh dan tidak bicara banyak karena pakai masker semua. Bagi Anda yang single parent karena suaminya sudah meninggal, Anda bisa lapor ke Pusakita. Ya saya belum daftar Pak, ya terlambat, sudah yang terjadi yang sudah daftar, enggak bisa saudara, itu peraturan pemerintah, kalau peraturan saya masukkan semua, enggak bisa, kami mohon maaf. Ingat baik-baik, setiap kita gagal menangkap apa yang dari Tuhan, Anda harus tahu, akar kata dari dosa artinya apa? Akar kata dari dosa itu artinya meleset dari target. Miss the target. Kalau Anda sudah punya, tahu, hari ini Anda tahu bahwa buah yang berbuah dan integritas yang pertama adalah kesetiaan. Anda mendapatkan yang namanya the power to get wealth. Apapun yang Anda lakukan itu Anda tahu, bukan untuk diri Anda tapi untuk dibagi-bagikan. Dan hari ini Anda mengalami yang namanya miss the target, meleset dari target. Saya beritahu, miss the target itu akar kata dari dosa. Berarti aku berdosa Pak? Berpikirlah saudara. Jika seseorang itu menembak sebuah target dan meleset, maaf loh saudara, meleset itu dosa. Bagaimana Anda yang tidak nembak target apapun, bagaimana mungkin kita hidup tanpa target dan tanpa visi yang dari Tuhan? Tidak ada. Tidak ada, semua yang dari Tuhan itu akan diberikan visi dalam hidupnya, jujur katakan amin. Dan kalau Anda meleset dari tujuan dan kehendak Tuhan, saya harus menegur Anda, mohon maaf, itu namanya Anda meleset dari target adalah dosa. Tanpa visi, tanpa target dari Tuhan, banyak waktu, banyak anugerah, banyak kesempatan yang Tuhan beri, hilang sia-sia. Kita harus hidup dengan sebuah visi dan target yang jelas. Jika fokus dengan apapun yang Tuhan letakkan dalam hidup kita, berarti kan baik-baik demi kasih Tuhan Anda paham, Anda tidak akan miss the target. Anda tidak akan meleset dari target. Sesuatu dari masa lalu itu bisa sangat menghancurkan Anda dan saya. Tinggalkan masa lalu, sekarang lebih sangar. Yang lalu sudahlah berlalu, terus bertobat, terus kambuh lagi. Sesuatu yang dari masa lalu itu bisa sangat menghancurkan, tinggalkan masa lalu. Tapi perhatikan baik-baik, begitu Anda bertobat,
Anda akan diberi sebuah tatapan, menatap apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan Tuhan berikan fresh start, sebuah permulaan start yang segar yang dari Tuhan bagi Anda dan saya. Juga katakan amin. Tim Profetik maju ke depan. Kita lanjutkan pengelola berkat Tuhan bagian kedua minggu depan. Siapkan tubuh dan darah Kristus. Siapkan hati Anda, saudara. Masuk lebih dalam arti akan kesetiaan. Masuk lebih dalam untuk membangun integritas Anda di hadapan Tuhan dan manusia. Silakan satu lagu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Anda perhatikan baik-baik lagu ini. Mujizat Tuhan itu masih ada, saudara. Berapa banyak di masa COVID, justru banyak kesaksian saya masuk. Saya di WA oleh Mistika, banyak jemaat yang masuk. Mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan kehidupan kami itu juga dibuat so amazing. Selama 2 tahun, hampir 2 tahun ini kita masuk COVID. Tuhan itu tunjukkan bahwa Dia itu penguasa bumi ini. Dia tunjukkan di saat tidak ada jalan. Kalau kita mau berjalan bersama Dia, Tuhan itu bukakan jalan, saudara. Bahkan tidak pernah kami pikirkan, dari mana bisa ada jalan kayak gini ya? Dari mana kok bisa kayak gini ya? I don't know. Saya kadang-kadang ketawa sama istri saya, nangis bareng-bareng sama Brandon. Kok bisa ya? Coba Anda perhatikan. Tahun lalu kita hanya membatasi 150 orang. Tahun ini di tempat yang sama saya belum membangun. Dihitung oleh panitia bisa 185. Bahkan tahun mendatang saya dikasih tahu, nak kalau nggak cukup nyewa hotel, karena bisa di atas 200. Tahu dari mana saya? Nggak tahu saya, saudara. Bagi saya, aku ini nggak layak Tuhan. Tapi kenapa kau mau berurusan dengan saya gitu ya? Dan saya ingin bukan hanya saya ingin Anda berurusan dengan Tuhan. Ingat baik-baik, karunia roh itu bisa diberikan Tuhan dalam waktu 1 detik. Tapi buah rohnya hanya dapat didapatkan kalau Anda punya hubungan yang dekat dengan Tuhanmu dan Tuhanku. Yang juga katakan amin.
Itulah kenapa kita nyanyi sama-sama. Jangan mudah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita angkat tubuh Kristus ke tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Dan bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita persiapkan anggur di tangan kanan kita. Mari kita angkat anggur. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang setuju katakan amin. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman pada pagi hari ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan Anda. Fokus hatimu hanya kepada Dia. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih untuk firman pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang Kau izinkan terjadi buat menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini berhenti pagi ini, tapi kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami terus menerus. Ajari kami
Buat kami sadar supaya integritas kami terus dibuat layak di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami orang yang bodoh ini. Ampuni kami orang yang gampang sekali tidak setia. Ajari kami untuk kembali, ampuni kami sehingga kami bisa layak lagi Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mau diajar, kami mau Kau bentuk lagi Tuhan. Biarlah Tuhan kalau pagi ini sebelum kami mengakhiri ibadah ini, bicaralah berapa yang harus kami persembahkan kepadamu. Kami mengembalikan persepuluhan kami, ucapan syukur kami, buah sulung kami, nasar kami, diakonia, pembangunan, apapun yang Kau gerakkan. Kami akan lakukan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami tahu bahwa kami hanya pengelola berkat Tuhan, bukan pemilik berkatnya. Terima kasih Bapa, dan biarlah sebelum kita mengakhirinya, kita terima doa berkat dan mengaminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Amin. Diberkatilah semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Amin. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu. Amin. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Tuhan. Amin. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Amin. Biarlah umur panjang, kesehatan, kemakmuran, kelimpahan Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia dan mau hidup benar dan bijaksana di hadapannya. Biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai berjumpa dengan Yesus kedua kali di awan-awan pada saat Maranatha. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan mau mendapatkan buah roh yang luar biasa seperti setujuan dengan sekehendak dengan Tuhan, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. God bless you all. Haleluya. Tuhan mengajarkan kita untuk kita menjadi pribadi yang setia dan selalu seturut dengan jalannya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeay. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.